Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama gua Ito. Dan hari ini gua pengen kasih kalian pemahaman tentang topik fisika yang judulnya adalah kinematika ya. Kinematika. Oke, sekarang aku akan jelaskan dulu nih, apa sih kinematika itu? Jadi kinematika itu adalah ilmu di fisika yang dimana kita mempelajari tentang gerak. Ya, jadi semua pembahasan di sini adalah semua tentang gerak kita bahas, tetapi kita tidak membahas si penyebab terjadinya gerak. Gitu. Jadi kita hanya membahas geraknya saja, teman-teman. Ya, penyebabnya kita belum belajar, itu nanti di bab berikutnya akan kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi di kinematika yang akan kita bahas cakupannya apa saja sih? Yang pertama, kita akan bahas semua tentang jarak, perpindahan, kemudian ada kelajuan, ada kecepatan, percepatan. Nah, berkisar di situ saja gitu ya. Kita akan mencari hal-hal seperti itu. Tapi si penyebab yaitu adalah gaya, itu nanti ada kita pelajari di bab yang judulnya dinamika. Oke, sekarang gua langsung mulai aja. Di kinematika ada beberapa hal yang kalian harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama adalah apa bedanya jarak dan perpindahan. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu detailnya, banyak orang menganggap jarak dan perpindahan ini hal yang sama. Tetapi sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi gue akan kasih tahu dulu ya. Yang pertama gini, jarak ini adalah gampangnya, ini total lintasan yang ditempuh. Ini adalah jarak ya, total lintasan. Tetapi kalau perpindahan, ya kalian lihat perubahan posisinya. Ya, kuncinya ini, perubahan posisi. Nah, untuk lebih jelas ya, aku akan kasih lihat contoh. Misalkan kita punya lapangan, bentuknya katakan persegi panjang, seperti ini ya. Nah, ini misalkan saja katakan untuk panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Lalu aku kasih nama A, B, C, D. Katakan, misalkan gua nih ya, gua ada di posisi A nih. Oke, gua lari. Lari lintasannya seperti ini. Gua dari A ke B, terus A ke C. Nah, berarti kan posisi gua itu awal di sini ya, yang bulat biru, kemudian yang kedua di titik C. Kalau misalkan dia tanyanya jarak, ya, jarak itu intinya total lintasan. Jadi, ya, kita tinggal jumlahkan saja. 10 ditambah 5 langsung. 10 ditambah 5 jadilah 15 meter. Ini kalau misalkan jarak. Bedanya apa sih sama perpindahan? Nah, kalau perpindahan, tadi yang seperti gue bilang adalah perubahan posisi. Jadi, kalian lihat aja posisi awal di mana, posisi akhir di mana. Nah, kita tinggal tarik garis lurus ke sana. Awal di sini tarik lurus ke posisi akhir. Gitu. Nah, ini namanya, yang ini adalah perpindahan. Oke ya, nah itulah bedanya jarak dengan perpindahan. Jadi kalau di soal ini, kalau kita mau cari perpindahan, kita harus menggunakan Pitagoras. Ya, kita cari Pitagoras dari 10 dan 5. Nanti kita akan dapatkan hasil perpindahannya. Ini adalah pemikiran pertama dulu yang kalian harus tahu. Oke, bedanya jarak dan perpindahan. Nah, kemudian dari jarak dan perpindahan, kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu adalah tentang kecepatan dan kelajuan. Oke. Nah, jadi di sini gua tulis dulu ya, kelajuan dan kecepatan. Nah, bedanya apa? Nah, oh ya, tadi gua belum kasih tahu ya, ke skip. Jadi jarak ini termasuk besaran skalar. Oke, itu adalah jarak. Sedangkan kalau perpindahan, ini adalah besaran vektor.
Oke, jadi bagi kalian yang masih bingung, apa bedanya skalar dan vektor? Skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Gitu. Jadi kita hanya lihat secara value-nya saja. Kayak contoh misalkan dikatakan 10, ya udah kita hanya lihat 10-nya aja. Gitu. Tetapi kalau vektor, dia ini punya nilai dan arah. Jadi pada saat misalkan ada dikatakan besaran vektor 10, kita nggak lihat dari sisi nilainya yang 10 saja, tapi kita juga harus perhatikan arahnya. Arahnya kemana? Ke kanankah, ke kirikah, atas, bawah, ataupun diagonal, itu menjadi hal yang sangat penting kalau kita konteksnya mengerjakan besaran vektor. Gitu. Oke ya, jadi ini bedanya. Ya. Nah, kalau tadi yang seperti gue udah bilang, lanjutan jarak perpindahan ini adalah kelajuan dan kecepatan ya. Nah, kelajuan ini adalah besaran skalar. Jadi dia ini serupa dengan jarak ya. Kalau kecepatan, ini adalah besaran vektor. Jadi kecepatan ini serupa atau sebanding dengan si perpindahan, oke? Nah, sehingga rumus untuk mencari kelajuan rata-rata, ya, kelajuan rata-rata, nah, kita bisa tuliskan adalah jarak tempuh kita bagi dengan selang waktunya. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari kelajuan rata-rata. Lalu, kalau kecepatan rata-rata, kita bisa mencari dari perpindahan, ya, perpindahan kita bagi dengan selang waktu. Nah, untuk simbolnya sendiri, biasanya untuk kelajuan itu V, ya. Lalu rumusnya adalah delta S dibagi delta T. Oke. Nah, untuk si kecepatan rata-rata sebenarnya secara simbol itu sama, ya. Tetapi kalau kalian misalkan mau lebih detail, nah V-nya ini kalian kasih tanda panah seperti ini. Ini adalah simbol yang menandakan bahwa ini kecepatan rata-rata yang dia besaran vektor gitu. Lalu kita bagi dengan biasanya ada juga beberapa anak yang suka pakainya X untuk membedakan. Jadi kalau S ini jarak, kalau X ini adalah perpindahan. Kalian juga boleh tandakan tanda panah, itu nggak masalah ya. Mau kalian nggak tulis juga nggak terlalu masalah juga. Nanti balik lagi tergantung guru-guru masing-masing guru kalian. Gitu di sekolah maunya seperti apa ya, tinggal dicocokin saja, dibagi dengan delta T. Oke, ini adalah rumus yang kedua yang sudah gue bahas ya. Dan lanjutannya, kalau kita lanjutkan lagi, ada yang namanya percepatan dan perlajuan. Oke. Kalau perlajuan rata-rata ini dia ini sama ya, perlajuan adalah besaran skalar. Sehingga kalau kita mau dapatkan rumus yang harus kita pakai kelajuan. Ya. Kelajuan rata-rata yang sudah nanti ada, kita bagi dengan selang waktu. Selang waktunya, berapa lama ditempuhnya. Kalau percepatan, ini adalah besaran vektor. Ya. Percepatan rata-rata. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, ini akan menjadi kecepatan rata-rata kita bagi dengan selang waktunya. Kita selang waktu. Nah, seperti ini. Kalau kita mau tahu simbolnya adalah begini. Jadi A ini adalah simbol untuk perlajuan atau percepatan ya. Delta V dibagi delta T. Untuk yang di sisi percepatan, A boleh kalian kasih tanda panah, boleh tidak juga ya, bebas. Sama dengan delta V-nya juga boleh kasih tanda panah ataupun tidak, bebas. Dibagi dengan
delta T. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita bahas di topik kinematika. Ya. Nah, kemudian ada lagi sedikit lagi, yaitu ada yang namanya kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Kecepatan dan percepatan, ada juga yang perlajuan dan kelajuan, itu ya sama aja ya prinsipnya, kan hanya beda yang sudah seperti gua bilang tadi ya bedanya. Oke, jadi apa sih bedanya rata-rata dan sesaat? Kalau rata-rata seperti ini, jadi katakan kalian punya lintasan sepanjang ini, katakan ini titik A, ini titik B. Nah, kalau gini, kalau misalkan gua lari, contoh ya, gua lari, katakan kecepatan awalnya di titik ini nih, ini gua bagi beberapa titik ya, 1, 2, 3, 4, katakan seperti ini. Nah, pasti kecepatan gua lari, ya di setiap titik tersebut, pasti berbeda. Nggak mungkin kan gua lari itu bisa konstan, katakan 2 meter per detik. Wah, ini juga udah kenceng banget ya. Udah kenceng nih, 2 meter per detik. Nah, terus di sini bisa 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Itu mustahil. Ya, pasti akan ada posisi di mana gua lari lebih lambat, ada di mana posisi bisa lari lebih kencang. Kalau misalkan rata-rata adalah kita menjumlahkan, kita melihat dari sini sampai ujung sana. Seberapa lama kita lari, langsung dibagi gitu. Dari panjang lintasan bagi gitu. Katakan hasilnya itu adalah 2,5 meter per second. Ya, artinya adalah untuk lari dari titik A ke B itu butuh kecepatan rata-rata yang 2,5 meter per second. Gitu. Tapi ini kita melihat 2,5 meter per second secara keseluruhan. Ya, dari setiap titik dianggapnya 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Itu yang namanya kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan sesaat itu targetnya adalah di setiap titik ini, teman-teman. Di titik ini berapa sih? Ini berapa sih? Berapa sih? Berapa sih? Itulah bedanya kecepatan rata-rata dan sesaat. Gitu. Jadi kalau dia tanya kecepatan sesaat, katakan T 1 detik. Kita harus tahu nih, katakan ini posisi di mana 1 detik ya. Kita harus tahu ini berapa sih? Gitu. Terus dia tanya lagi di soal, kecepatan sesaat pada T 3 detik. Nah, kita harus tahu ini berapa sih? Itulah bedanya, ya. Nah, nanti untuk bagaimana cara mencari dan konsep-konsepnya, nantikan di video berikutnya. Itu ada kumpulan latihan-latihan kinematika, dan sampai sini saja untuk video kali ini, dan thank you yang bagi yang udah menonton, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.